Dan pemirsa, untuk membahasnya kita telah terhubung dengan pengamat Timur Tengah Dina Sulaiman. Selamat pagi Mbak Mbak Dina. Dina. Selamat pagi Mas Iqbal, Mbak Gema. Ya, Mbak Dina, rentetan ledakan sudah mengguncang kota Isfahan, Iran pada Jumat kemarin. Ya, serangan ini kan diduga merupakan serangan balasan dari Israel. Namun pihak Iran sendiri menganggap insiden tersebut sebagai serangan dari para penyusup karena tidak besar begitu. Bagaimana tanggapan Mbak Dina respon dari Iran seperti ini? Ya, kalau kita mengikuti berita-berita dari pihak Iran, memang itu ada quadcopter, ada 3 quadcopter yang ditembakkan dari dalam Iran sendiri dan kemudian memicu ini ya respons dari sistem pertahanan udara. Kemudian kan pertanyaannya, terus siapa nih yang menembakkan dari dalam, dan itu kan artinya ini ya berpotensi buat si orang itu terus sendiri pasti akan ditangkap, pasti akan dihukum. Nah, kemungkinan besar ya, karena memang Iran punya sejarah ada kelompok-kelompok teror yang ada di dalam Iran, ada sel-sel tidur teroris yang selama ini juga melakukan berbagai aksi terorisme di Iran, dan itu pihak Iran selalu menyatakan bahwa ini kelompoknya dibiayai oleh Mossad, sehingga menurut saya ini seperti perang proksi ya. Jadi pihak Israel membiayai kelompok yang ada di dalam Iran untuk kemudian melakukan sebuah serangan, dan setelah itu langsung diamplifikasi oleh media internasional, sehingga saya menulis juga di media sosial saya, ini perang psikologi gitu ya. Jadi bagaimana sesuatu yang sebenarnya kecil gitu ya yang terjadi di dalam negeri, tapi kemudian diberitakan sangat besar dan kemana-mana beritanya ya, sampai ada yang bilang 7 kota di rudal, ada yang ya beritanya kemana-mana, sehingga memang efek yang diharapkan saya pikir dalam kondisi ini oleh pihak Israel dan pendukungnya itu adalah perang psikologi yang menunjukkan kepada dunia ini Israel sudah membalas gitu. Tapi dari pihak Iran sendiri resmi menyatakan tidak ada serangan dari luar, dan pihak Israel sendiri sebenarnya secara resmi juga tidak ada pernyataan sudah menyerang. Jadi situasi saat ini masih menunggu, saya pikir ya, apakah nanti Israel betul-betul menyerang dari luar atau tidak. Nah, itu kan belum bisa kita pastikan. Oke, jadi kita bisa membedakan ya Mbak Dina ya, pada Iran melakukan serangan balasan ke Israel itu terlihat videonya banyak begitu. Memang serangan itu dilancarkan, ada missiles, ada rockets di situ. Tapi kemarin hanya tidak bisa dikonfirmasi, hanya suara ledakan itu yang didengar oleh beberapa orang. Tapi pertanyaannya adalah kenapa Isfahan, Mbak Dina? Karena seperti kita diketahui itu bukan ibu kota dari Iran, dan di situ ada Jewish Passage, ada banyak kaum Yahudi di situ. Kenapa Isfahan yang diserang? Ya tentu karena posisi yang strategis ya di Isfahan, meskipun jauh dari ibu kota Isfahan, itu ada pusat nuklir Iran, ada Natanz. Kemudian juga Isfahan ini adalah negara yang kota yang sangat ini sebenarnya sangat plural sebenarnya. Di sana ada komunitas Muslim jelas banyak, tapi juga ada komunitas Kristen Armenia, komunitas Yahudi, sehingga sebenarnya ini kota yang jauh sekali dari isu pertentangan antar agama atau antar mazhab, tidak. Jadi saya juga pernah ke sana, ke Isfahan, itu kota turis sebenarnya. Sehingga kalau betul-betul ada serangan ke Isfahan, itu saya pikir dampaknya juga akan sangat buruk juga buat Iran secara keseluruhan ya, karena ini kota yang sangat penting. Tapi sekali lagi kalau kita mengikuti pemberitaan dari dan pernyataan dari Iran sendiri, tidak ada serangan tersebut gitu. Dan betul sekali, memang mana tidak ada videonya juga ya. Bahkan saya dapati Jerusalem Post itu ketika memberitakan ada pengeboman, ada serangan dari Iran, dia pakai foto 2 tahun yang lalu. Foto serangan Israel di Gaza 2 tahun yang lalu gitu ya. Padahal beritanya isinya tentang Iran. Baik, Mbak Dina, dengan respon Iran yang mengatakan bahwa tidak diserang begitu ya oleh Israel, apa kira-kira antisipasi gerakan yang perlu diwaspadai Iran dari Israel nantinya? Saya pikir sejauh ini juga saya mendapatkan informasi dari teman-teman saya juga, sejak beberapa hari yang lalu itu sudah diaktifkan ya, ini sistem pertahanan udara, kemudian juga di semua perbatasan itu juga militer Iran juga sudah ini ya siap siaga, karena kemungkinannya kan bisa saja serangannya itu tidak langsung dari Israel, tapi dari negara sekutu Israel yang ada di sekitar gitu ya, ada di sekitar perbatasan.
Nah, Iran sudah melakukan berbagai persiapan dan yang penting itu adalah dia sudah mengatakan berkali-kali kalau sampai diserang kami akan membalas 10 kali lipat. Nah, ini yang mengkhawatirkan kita semua ya. Sehingga bolanya kalau menurut saya itu ada di tangan Israel. Kalau Israel betul-betul berani menyerang, itu memang akan menyeret negara-negara di kawasan ke dalam sebuah perang regional. Kenapa? Karena Israel menyerang itu pasti akan melewati negara-negara lain kan? Tidak bisa langsung, pasti akan Betul. lewat Jordan, Irak masuk ke Iran atau Jordan masuk ke Saudi, masuk ke Iran. Nah, artinya melibatkan negara lain gitu. Kemudian juga uh, Israel tidak mungkin dengan kapasitas yang ada itu tidak mungkin melakukan serangan sendirian. Kita lihat bagaimana ketika Iran menyerang ke Israel itu kan Israel menangkalnya dengan bantuan banyak pihak ya, bantuan Amerika Serikat, Inggris, Prancis dan Jordan. Nah, serangan Israel ke Iran itu juga dipastikan tidak mungkin terjadi sendirian, pasti dibantu oleh Amerika Serikat. Sementara Amerika Serikat punya pangkalan militer yang banyak di kawasan, ada di Qatar, Kuwait, Bahrain, di Turki dan lain-lain, sehingga mereka semuanya juga akan terseret juga dalam peperangan ini. Sehingga itulah sebabnya banyak pihak meminta agar Israel tidak melakukan eskalasi, terutama juga Amerika Serikat berkali-kali menyatakan tidak mendukung adanya serangan dari Israel ke Iran. Karena memang sejak awal, sejak November itu pemerintah Amerika Serikat sudah berkali-kali bilang kami tidak ingin ada front perang baru. Ya maksudnya karena berat sekali buat Amerika Serikat kalau harus uh, mendanai perang baru ya. Israel ini kita tahu sudah sangat terbuka bahwa Israel didanai oleh Amerika Ya, Serikat. Mbak Dina, itu Kalau yang agak perang aneh ya soal meluas, Amerika ya Serikat pastilah ya. berat buat Amerika. Tadi ada menyatakan Amerika Serikat sudah berkali-kali menyatakan bahwa jangan sampai ada perang baru di Israel. Tapi di sisi lain kalau kita lihat kemarin yang memberitahu pertama kali Amerika Serikat dan juga Joe Biden seperti diketahui potong kompas ya, tidak disetujui Kongres tapi juga tetap saja mengirim senjata yang budgetnya tidak sedikit. Jadi bagaimana sih peran Amerika Serikat di konflik Timur Tengah ini? Ya, ini memang menunjukkan ketidakkonsistenan ya. Di satu sisi menyatakan tidak ingin ada perang yang meluas, tidak ingin ada front perang baru, tapi di saat yang sama terus memberikan suplai senjata, juga dana secara rutin ya, ada hibah tahunan dari pemerintah Amerika Serikat kepada Israel dan kemudian juga dukungan diplomatik. Kita lihat juga bagaimana Amerika Serikat berkali-kali memveto resolusi di Dewan Keamanan PBB. Nah, menurut saya ini ada pertarungan internal di politik dalam negeri Amerika Serikat sendiri ya. Tekanan-tekanan untuk menghentikan bantuan kepada Israel itu sangat besar karena biar bagaimanapun rakyat melihat loh ini APBN sedemikian besar dihambur-hamburkan untuk perang di Timur Tengah untuk membantu Israel. Sementara rakyat Amerika Serikat sendiri banyak yang kesulitan ekonomi. Tapi di saat yang sama juga lobby-lobby Zionis misalnya AIPAC dan lain-lain itu juga sangat kuat mempengaruhi atau menghegemoni politisi-politisi Amerika Serikat sehingga keputusan-keputusannya pada akhirnya tetap saja memberikan bantuan kepada Israel gitu ya. Nah, ini saya pikir solusinya ada di tangan rakyat sipil Amerika Serikat sendiri. Mereka harus terus melakukan tekanan agar pemerintah Amerika Serikat mengambil kebijakan luar negeri yang menguntungkan rakyat Amerika Serikat sendiri gitu ya, bukan menguntungkan negara yang non jauh di sana yaitu Israel. Oke, Mbak Dina, ini kan juga Iran dikepung beberapa negara lain ya, seperti ada Irak, ada Saudi Arabia, ada Afghanistan juga. Nanti semisalnya konflik antara Iran dan Israel yang semakin memanas, bagaimana peran-peran negara di Timur Tengah lainnya? Ya, kalau kita perlu bedakan satu-satu ya. Kalau Afghanistan dan Irak itu sejauh ini itu mendukung Iran. Sehingga saya pikir kalau misalnya Israel akan mengirimkan serangan langsung dari Israel, kalau mau lewat udara Irak, pastilah Irak akan menolak. Tapi ada negara-negara Teluk yang sampai hari ini masih bersikap ambigu ya, meskipun pernyataan resmi menyatakan, oh kami tidak membantu Israel, tapi seperti misalnya Jordan kemarin ternyata terbukti ya membantu menangkal drone dan rudal yang dikirim dari Iran. Sehingga sebenarnya Iran sendiri juga sudah memperingatkan semua negara jangan ada yang menyerang atau membantu Israel.
Dan saya pikir pada akhirnya negara-negara itu meskipun negara-negara Arab Teluk ya maksud saya, meskipun kondisinya memang inferior terhadap tekanan Amerika Serikat, pada akhirnya mereka perlu berpikir rasional juga. Seandainya mereka terseret dalam perang regional itu akan sangat buruk dampaknya buat mereka sendiri. Jadi mungkin mereka akan mudah-mudahan ya mereka berani untuk melakukan penolakan seandainya Israel memutuskan untuk menyerang Iran dan seandainya Amerika Serikat pada akhirnya juga memberikan dukungan kepada Israel untuk menyerang Iran, mudah-mudahan negara di Timur Tengah, negara-negara Teluk itu muncul keberaniannya karena pada akhirnya peristiwa 14 April kemarin itu sudah terbukti ya bahwa Iron Dome Israel itu ternyata tidak sehebat yang diduga. Patriot, David Sling, Arrow itu tidak seperti yang digembar-gemborkan sehingga negara-negara Siapa saja Mbak monarki Dina Arab ini negara pasti teluk bisa yang Anda melihat maksud ya, ini? Karena kalau kita lihat pemetaannya kan sudah jelas nih ya. Amerika. Negara Ya. teluk itu siapa saja maksudnya Mbak Dina? Karena kalau kita lihat pemetaannya sudah jelas kemarin. Amerika Serikat ternyata gagal melobi negara-negara untuk menolak atau memveto hak Palestina menjadi negara. Jadi cuman Amerika Serikat dan yang abstain ada Swiss dan juga satu lagi yang juga turut absen adalah Inggris begitu. Nah, jadi siapa saja negara teluk yang Anda maksud ini? Ya, negara Teluk itu kan negara-negara Arab monarki ya, Kuwait, terus Bahrain, Jordan, Uni Emirat Arab gitu kan, dan Arab Saudi. Nah, negara-negara ini sebelumnya itu memang inferior atau terhegemoni gitu ya istilahnya dalam kebijakan luar negeri mereka dari kekuatan Barat gitu. Tapi dengan declining powernya Amerika Serikat, kita lihat sejak Februari 2022 ya perang Rusia Ukraina itu kan terjadi pergeseran geopolitik di mana kita lihat powernya Amerika Serikat juga semakin menurun, influence-nya di kawasan juga semakin menurun. Kita melihat bagaimana negara-negara Teluk ini, negara-negara monarki Arab ini bahkan ada yang sudah mulai berani menjual minyak dengan yuan, yaitu kan sebuah pergeseran yang besar karena melihat bahwa ternyata patron mereka itu semakin melemah. Tapi kalau kita bicara soal Dewan Keamanan PBB itu kan ada 15 anggota, 10 anggota tidak tetap. Nah, itu kan bukan negara-negara Arab ya. Artinya itu negara yang hari ini atau 2 tahun ini menjadi anggota tidak tetap karena kan bergiliran. Nah, kita lihat di veto itu di sidang kemarin itu yang memveto Amerika Serikat. Jadi ini pembicaraan yang berbeda saya pikir. Oke, baik. Oke, Mbak Dina, lalu bagaimana dengan peran Indonesia di sini? Bagaimana respons Indonesia terhadap dua konflik negara ini dan bagaimana peran Indonesia di bilateral nantinya? Indonesia saya pikir sudah punya pakem sendiri ya dalam pelaksanaan kebijakan luar negerinya dalam upaya untuk mencapai national interest-nya, yaitu kalau untuk isu Palestina, isu ketegangan di Timur Tengah ya seperti biasa Indonesia akan melakukan upaya diplomasi. Dalam hal ini ketika aktornya ada dua yaitu Israel dan Iran. Ya, Iran berhubungan sangat baik dengan Indonesia. Saya yakin Menteri Luar Negeri Indonesia akan berkomunikasi terus dengan Menteri Luar Negeri Iran dalam hal ini. Dan kemudian kalau terkait Israel, kita juga sudah punya posisi yang sangat jelas ya. Kita menolak dan mengecam genosida yang dilakukan Israel di Palestina. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan ya? Pertama tentu mendorong ya supaya pihak-pihak yang terlibat untuk deeskalasi. Tapi sekarang pertanyaannya sebenarnya siapa yang paling punya peran di sini gitu ya supaya tidak terjadi eskalasi. Tentu ada di tangannya Israel. Keputusannya ada di dia gitu ya. Dia akan menyerang atau tidak menyerang gitu. Dia akan melanjutkan genosida di Gaza atau tidak. Selama Israel terus melakukan genosida di Gaza, melakukan berbagai pelanggaran internasional di Palestina, ya pasti akan muncul terus perlawanan dari berbagai pihak. Dan kalau kita bicara soal perlawanan senjata, ya kita akan bicara soal Iran, soal Hizbullah, soal Houthi di Yaman gitu ya, dan soal perlawanan-perlawanan dari Irak. Nah, artinya tekanan yang dari Indonesia itu ya tekanan kepada Israelnya ini gitu ya melalui forum-forum yang ada di PBB. Oke.
Jadi kesimpulannya, Mbak Dina, apa yang akan kita lihat ke depan melihat dinamika baik itu yang terjadi antara proxy war antara Israel dan Iran dan juga dinamika di PBB, apa yang akan terjadi ke depan? Kalau di PBB, saya pikir sudah ini ya kita itu sudah ada pakemnya sendiri gitu. Saya sendiri pesimis dengan apa yang terjadi di PBB karena strukturnya seperti itu ya. Ada sistem yang memungkinkan satu negara, 5 negara yang memberikan hak veto, yang memberikan veto. Kalau ada keputusan yang tidak sesuai dengan kepentingannya, mereka memveto. Nah itu bukan sistem yang demokratis sehingga saya itu pesimis dengan PBB. Tapi kalau masyarakat sipil, saya pikir kita lihat terutama di negara-negara Barat itu sudah sedemikian keras ya tekanan kepada pemerintah mereka masing-masing untuk menghentikan dukungannya kepada Israel. Nah, sementara di pihak Palestina sendiri, orang-orang Palestinanya itu juga kalau kita mengikuti channel-channel berita mereka, itu mereka terus melakukan perang gerilya ya di Gaza. Jadi tidak pernah diam selama ini 6 bulan terakhir ini mereka terus melakukan perlawanan dan ini saya pikir akan menjadi ini ya tekanan yang sangat besar juga kepada Israel sehingga saya lupa ditambah dengan serangan Iran 14 April kemarin itu akan semakin menekan Israel untuk mau bersikap rasional di meja perundingan. Kan kita harapannya adalah terjadi negosiasi di mana Israel setuju untuk menghentikan serangan dan setuju untuk memasukkan bantuan kemanusiaan segera ke dalam Gaza dan membiarkan atau mengizinkan orang-orang yang mengungsi kembali ke wilayah masing-masing. Dan Israel juga menarik seluruh pasukannya dari Gaza. Kita harap dengan situasi ini tekanan kepada pihak Israel dan Amerika Serikat semakin besar dan daya tawar dari pihak Palestina juga semakin besar sehingga gencatan senjata permanen itu bisa segera terwujud di Gaza. Baik, Mbak Dina terima kasih sudah bergabung di Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.